Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3331-3330 berasal dari serangan diam-diam orang terkutuk itu. Tetap di sini untukku. Ketika Wang Xian melihat bahwa 100 binatang buas yang aneh mencoba melarikan diri, matanya menjadi dingin. Dia menggerakkan tubuhnya dan sayap suci yang baru jadi muncul di belakangnya. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia menyerang mereka. Pu, pu, pu. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan destruktif keabu-abuan menutupi mereka sepenuhnya. Kekuatan penghancur yang kuat langsung membuat kekuatan hidup mereka menghilang. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan lebih dari 100 mayat binatang buas ke dalam tasnya. Di samping, 5 ksatria alam semesta level 8 dari ras cahaya, ras iblis 9 lilin, memiliki kekuatan yang sama. Mereka menyerang binatang sepi satu per satu. Jiji-jiji, suara yang menusuk telinga bergema di seluruh tanah yang diberkati gua surga. Binatang sepi mengeluarkan suara tergesa-gesa. Jelas bahwa mereka meminta bantuan. Hualala, pada saat ini, seberkas cahaya datang dari tengah gua surga dan tanah yang diberkati. Cahaya menyelimuti binatang buas yang melarikan diri, menyebabkan kecepatan mereka meningkat 10 kali lipat. Ketika semua pembangkit tenaga dari ras iblis 9 lilin ras cahaya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Hati-hati, mereka berteriak keras. Tatapan Wang Xian terfokus. Dia melihat banyak binatang buas berukuran 3-4 meter menyerang mereka. Tubuh mereka seperti salib, tetapi sangat tajam. Binatang buas tingkat 8 ksatria alam semesta mengunci Wang Xian dan menyerangnya seperti seberkas cahaya. Di depannya, tidak hanya ada satu monster desolate tingkat ksatria alam semesta tingkat 8, tetapi setidaknya ada 10 dari mereka. Ketika iblis 9 lilin ras cahaya melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah. Bunuh satu dulu. Wang Xian tidak peduli dengan kedua ras tersebut. Dia memusatkan pandangannya dan menatap binatang buas yang menyerangnya. 5 elemen millstone muncul di tangannya. Menabrak, berdengung. Pada saat ini, binatang buas itu benar-benar seperti salib yang dibentuk oleh pedang ringan. Ia ingin menembus tubuh Wang Xian dalam sekejap. Namun, naga Tai Chi berputar di sekitar tubuh Wang Xian. Ketika binatang buas tingkat 8 ksatria alam semesta bertabrakan dengannya, tubuhnya bergetar. Wang Xian merentangkan tangannya dan mengubahnya menjadi cakar naga. Dia meraih tubuhnya secara langsung. Pabrik penggilingan 5 elemen melepaskan energi abu-abu dan menutupinya dalam sekejap. PFFT. Wang Xian meraihnya. Kekuatan yang kuat mendarat di tubuhnya. Energi mengerikan melelehkan kekuatan hidupnya. Hah! Namun, pada saat ini, Wang Xian merasakan perlawanan mengerikan datang dari tubuhnya. Kekuatan ini melawan kekuatan destruktif. Ini, pusat kekuatan Universe Night level 8 seharusnya tidak memiliki perlawanan yang kuat. Apakah karena tanah yang diberkati ini? Wang Xian bergumam saat cakar naga dan kekuatan naga langsung memusnahkannya. Namun, pada saat ini, dia melihat kilatan kekuatan cahaya di cakar naganya. Ini membuatnya sedikit mengangkat alisnya. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia mengunci binatang buas tingkat 8 ksatria alam semesta dan menyerangnya lagi. Kecepatan Wang Xian sangat menakutkan. Dia memegang batu kilangan 5 elemen dengan cakar naganya dan energi menyembur ke dalamnya. Pedang es terbang keluar dari 5 elemen millstone dan langsung menembus binatang buas tingkat 8 ksatria alam semesta. Dengan satu serangan, dia langsung memotong binatang buas tingkat 8 ksatria alam semesta. Namun, yang mengejutkan Wang Xian terjadi lagi. Serangannya disertai dengan kekuatan destruktif yang kuat. Pada saat menembus binatang buas itu, ada juga energi yang melonjak ke dalam tubuh binatang buas itu, menghancurkan vitalitasnya. Namun, cedera binatang buas yang terpotong itu tidak terlalu serius. Tubuh yang terpotong perlahan menyatu. Menabrak. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia mengepakkan sayap sucinya yang baru lahir dan langsung muncul di atasnya. Cakar naganya meraihnya di tangannya dan menghancurkannya sepenuhnya. Ah! Hati-hati. Pada saat ini, ahli dunia ras cahaya Night level 7 tiba-tiba menjerit ketakutan. Tubuhnya langsung ditembus oleh binatang sepi. Tapi dengan sangat cepat, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Luka yang ditusuknya dengan cepat pulih.
Tanah yang diberkati gua surga ini memiliki kemampuan pemulihan yang sangat menakutkan. Pembangkit tenaga listrik tingkat 8 alam semesta ras ringan berteriak dengan keras. Kekuatan pemulihan yang kuat ini tidak hanya untuk binatang buas, tetapi juga untuk mereka. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya sedikit berkedip. Tubuhnya bergerak dan sekali lagi mengunci binatang buas tingkat 8 ksatria alam semesta dan menyerangnya. Jiji. Ketika binatang buas tingkat 8 ksatria alam semesta itu melihat Wang Xian menyerangnya, ia mengeluarkan suara tergesa-gesa. 3 ksatria alam semesta tingkat 8 binatang sepi segera menatap Wang Xian di daerah sekitarnya, mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Tubuh mereka bergerak dan mereka menyerang Wang Xian bersama. Baru saja, dia telah membunuh 2 binatang buas tingkat 8 ksatria alam semesta secara berurutan, yang telah menarik perhatian para ahli binatang buas. Kekuatan Raja Naga itu sangat kuat. Dia telah membunuh 2 binatang buas tingkat 8 ksatria alam semesta. Di samping, ras cahaya dan ahli ras iblis 9 lilin terkejut ketika mereka melihat 4 binatang buas menyerang Wang Xian. Baru saja, Wang Xian telah membunuh 2 binatang buas dengan level yang sama sendirian. Kekuatannya juga mengejutkan mereka. Tidak heran kerajaan Lik tunduk pada Raja Naga ini. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Mereka berpikir sendiri. Dengan Wang Xian berbagi sebagian besar dari binatang buas tingkat 8 ksatria alam semesta, jauh lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan mereka. Dihadapkan dengan serangan 4 binatang buas tingkat 8 ksatria alam semesta, ekspresi Wang Xian tidak berubah sama sekali. 4 dari mereka bisa ditangani, atau bahkan dibunuh. Namun, karena ini adalah tanah yang diberkati gua surga, pemulihan luka-lukanya sangat mengerikan. Kemungkinan pertempuran ini akan berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Apakah efek dari tanah yang diberkati gua surga ini benar-benar menakutkan? Pada saat yang sama, di belakang Wang Xian dan yang lainnya, sekelompok lebih dari 400 orang berjalan ke arah mereka. Mereka terbang ke sini tanpa keberatan. Ketika binatang buas di sekitarnya melihat mereka, mereka segera menghindarinya. Di antara lebih dari 400 orang, setengah dari mereka dipenuhi tato berwarna gelap. Setengah dari mereka berada dalam formasi sekitarnya. Mereka yang dikutuk lemah, tetapi beberapa binatang buas akan menghindari mereka, takut akan kekuatan kutukan pada mereka. Di tengah, ada lebih dari 200 Misya. Di samping mekanisme emas gelap terkemuka, ada 2 tetua terkutuk. Tentu saja, bagaimana tanah yang diberkati yang sesuai dengan kolam kutukan menjadi lemah. Seorang tetua yang memegang tongkat berkata dengan tenang. Hehe, itu bagus. Kemudian kita akan bekerja sama untuk merebut tempat ini. Namun, Anda mengatakan bahwa anggota perlombaan ringan dan perlombaan 9 lilin sudah masuk. Ketika saatnya tiba, pembangkit tenaga tingkat 8 alam semesta dari balapan 9 lilin akan diserahkan kepada Anda. The Dark Golden Meh memancarkan suara mekanis. Tentu saja, tidak akan ada masalah. Dengan mekanismemu, akan mudah bagi kami untuk membunuh mereka. Orang tua terkutuk itu berkata dengan tenang. Ada pertempuran di depan. Siap-siap. Mesya emas gelap menatap ke depan. Data demi data memasuki pikirannya dan segera dipesan. Siap-siap. Kedua lelaki tua terkutuk itu mengamati sekeliling mereka. Sekelompok orang terkutuk mengepalkan tinju mereka. Mesya menutupi tubuh mereka. Ban. 3332-3331 datang di bawah serangan diam-diam dari orang terkutuk itu. Bum. Binatang buas yang sunyi ini benar-benar sulit untuk dibunuh di tanah yang diberkati gua surga ini. Di tanah terberkati gua surga, Wang Xian menyerang 4 binatang buas tingkat 8 ksatria alam semesta satu demi satu. Dengan 1 lawan 4, Wang Xian tidak dirugikan. Dia bahkan diuntungkan, benar-benar menekan keempat binatang buas itu. Namun, binatang buas ini terlalu sulit untuk dibunuh. Serangan Wang Xian merobek tubuh mereka, memungkinkan mereka pulih dengan cepat. Karena tanah yang diberkati, vitalitas mereka sangat menakutkan. Di sisi lain, di sisi Wang Xian, karena binatang buas tidak dapat menembus pertahanannya, kemampuan pemulihan yang kuat dari tanah yang diberkati tidak ada gunanya baginya. Aku khawatir butuh waktu yang sangat lama untuk membunuh keempat binatang buas ini. Wang Xian bergumam. Di samping, ras cahaya dan ras iblis 9 lilin bertarung dengan binatang buas. Mereka menemui jalan buntu.
Jika mereka melukai binatang sepi, mereka bisa pulih dengan cepat. Jika binatang sepi melukai mereka, mereka bisa pulih dengan cepat. Secara keseluruhan, karena mereka memiliki ksatria alam semesta tambahan dengan kekuatan tempur level 8, kedua ras itu masih di atas angin. Selama aku bisa mendapatkan tanah yang diberkati ini, semuanya akan sia-sia. Mata Wang Xian berbinar saat dia terus bertarung, perlahan menghabiskan kekuatan hidup dari binatang buas itu. Pada saat ini, dia merasakan seseorang terbang ke arahnya dari belakang. Wang Xian melirik dan melihat satu mekanisme demi satu terbang di atas. Setiap mekanisme memancarkan aura yang kuat. Apakah mereka orang-orang yang dipanggil oleh leluhur cahaya dan ras iblis 9 lilin? Dia mengangkat alisnya, dan matanya bersinar. Berdengung, berdengung, berdengung. Namun, adegan yang mengejutkan Wang Xian muncul. 2 meh terbang ke arahnya dan menembakkan sinar laser. Serangan diam-diam. Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan? Wang Xian tertegun. Dia benar-benar mengabaikan laser yang menyerangnya. Laser mendarat di tubuhnya dan dengan mudah diblokir oleh lempeng naga Tai Chi. Di samping, Meh juga menyerang pusat kekuatan ras cahaya dan ras iblis 9 lilin. Sinar laser menutupi tubuh 5 ksatria alam semesta level 8 dari 2 ras. Kamu mencari kematian. Kemunculan serangan diam-diam yang tiba-tiba membuat makhluk besar dari ras cahaya dan ras iblis 9 lilin terlihat geram. 3 dari ksatria alam semesta melambaikan tangan mereka, dan serangan mengerikan menutupi Max. Hong! Di saat berikutnya, serangan mendarat di mekanisme. Hong! 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 Lebih dari 10 mekanisme meledak seketika dan berubah menjadi berkeping-keping. Hati-hati, ada sesuatu yang mendekati kematian. Beberapa ksatria alam semesta dari ras cahaya, ras iblis 9 lilin, dan makhluk besar tingkat 8 mengangkat senjata mereka ke arah bawahan mereka dengan ekspresi dingin. Ah! 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 Namun, pada saat ini, jeritan tiba-tiba keluar dari mulut 3 ksatria alam semesta yang telah melawan sebelumnya. Mereka menutupi wajah mereka dengan ngeri, dan tato hitam muncul dari udara tipis di tubuh mereka. Tato hitam memasuki tubuh mereka. Dalam sekejap, mereka bertiga tampak garang. Daging dan darah mereka mulai rontok, dan kekuatan hidup mereka memudar dengan cepat. Bahkan jika mereka berada di tanah yang diberkati ini dengan kemampuan pemulihan yang kuat, mereka tidak akan bisa pulih. Ah! Ah! Tato hitam yang menakutkan dan aneh memasuki tubuh mereka sepenuhnya, dan 3 ksatria alam semesta, makhluk besar level 8, jatuh ke dasar lautan. Ayah! Ayah! Di samping mereka, seorang lelaki tua dari ras ringan menatap mayat-mayat di dasar lautan dan berteriak ketakutan dan sedih. Ah! Tubuhku! Tubuhku! Tiba-tiba, dia menatap tubuhnya sendiri dengan ketakutan, dan di lengannya, tato gelap yang sedikit ilusi muncul. Tato gelap ini juga masuk ke tubuhnya. Oh tidak, itu kutukan. Itu kutukan. Dalam mekanisme yang dibunuh oleh tetua ketiga dan yang lainnya, ada orang yang dikutuk. Pada saat ini, seorang ksatria alam semesta level 8 dari ras iblis 9 lilin melihat pemandangan ini. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak keras. Begitu seseorang yang dikutuk terbunuh, mereka akan menderita pembalasan kutukan itu. Kutukan ini sangat menakutkan. Bahkan penguasa alam semesta harus berhati-hati. Orang di Mei itu dikutuk. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata dari iblis 9 lilin, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak berani menyentuh benda aneh seperti itu dengan sembarangan. Dia hendak menghancurkan 2 mekanisme di depannya, tapi dia segera berhenti. Matanya sedikit berkedip. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, dia tidak membalas. Kedua mekanisme itu menyerangnya tanpa menahan diri. Sinar-sinar laser mendarat di tubuhnya. Meskipun pelat naga Tai Chi bisa menghalangi sinar laser, pemandangan di depan matanya masih membuatnya sangat tidak senang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, beberapa ratus meh terbang ke arah mereka dari belakang. Lebih dari 400 meh membombardir mereka secara langsung. Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin mekanisme menyerang Wang Xian. Serangan mengerikan datang padanya satu demi satu. Salah satu serangan itu sebanding dengan ksatria alam semesta level 8. Armor ksatria alam semesta tingkat 8.
Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Di alam semesta, kekuatan puncak teknologi belum mencapai tingkat penguasa alam semesta. Namun, itu juga telah mencapai puncak ksatria alam semesta. Meski begitu, hanya ada sedikit ras teknologi di pembukaan surga dan benua purba. Ini juga membuat mekanisme level 8 dari seorang ksatria alam semesta menjadi langka secara tidak normal. Namun, sebenarnya ada mekanisme tingkat 8 dari seorang ksatria alam semesta yang muncul dan menyerang mereka. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan menghindari serangan Meh. Ekspresinya sedikit berubah tetapi dia tidak membalas. Ini karena dia takut yang mengendalikan Meh adalah yang terkutuk. Jika pihak lain dibunuh olehnya, dia harus menanggung harga yang sangat mahal untuk itu. Dia bahkan mungkin mati. Saya dirugikan. Sosok Wang Xian melintas dan dia mengelak ke samping. Dia tidak bertarung dengan binatang buas itu. Jiji. Binatang buas yang mengerikan melihat Wang Xian pergi dan mengunci Meisha di udara, bersiap untuk menyerang. KKK. Namun, pada saat ini, lebih dari 10 Meisha terbang. Satu persatu, Meisha dilepas, mengungkapkan orang-orang yang dikutuk. Ketika sekelompok binatang buas melihat mereka, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak mau memprovokasi mereka dan mengeluarkan beberapa geraman pelan. Siapa kalian? Desa roh terkutuk selalu berhubungan baik dengan kami, ras iblis 9 lilin. Mengapa Anda menyerang kami? Di samping, seorang ahli dari ras iblis 9 lilin bertanya dengan ekspresi malu. Hubungan baik, kami bekerja sama, tetapi Anda bahkan tidak memberi kami 10%. Apakah ini dianggap istilah yang baik? Segera keluar. Gua surga ini milik desa roh terkutuk kita. Suara dingin datang dari dalam Meisha. Ini benar-benar desa roh terkutukmu. Di mana Anda mendapatkan begitu banyak Meisha yang kuat? Mendengar kata-katanya, wajah anggota klan iblis 9 lilin sangat jelek. Bab 3333-3332 Naga Terkutuk. Pergi. Kamu tidak perlu tahu, bunuh mereka. Orang-orang dari desa roh terkutuk tidak peduli dengan 9 ras iblis lilin. Salah satu Meisha meraung dan menyerang mereka. Di antara 400 Meisha, ada 4 ksatria alam semesta di level 8. Kekuatan ini, jika ditempatkan di tepi Open Heaven Primal Continent, adalah keberadaan yang sangat kuat dan menakutkan. Kelompok Meisha lainnya juga menyerang suku cahaya dan suku iblis 9 lilin. Mati. Di depan Wang Xian, mekanisme level 8 dari ksatria alam semesta menyerangnya lagi. Hal yang aneh ini, Wang Xian tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Dia yakin bisa membunuh mekanisme ini secara instan. Namun, mungkin ada orang yang dikutuk di dalam. Dia tidak berani membunuh mereka. Ini membuatnya sedikit marah dan sedih. Tidak bagus, mundur. Perlombaan ringan dan perlombaan 9 lilin bahkan lebih pasif ketika berhadapan dengan serangan Meh dari desa roh terkutuk. Selama mereka melawan dan membunuh mereka, mereka akan diserang oleh kutukan. Namun, jika mereka tidak melawan, mekanismenya juga sangat menakutkan. Bahkan ksatria alam semesta level 8 bisa membunuh mereka. Dalam keadaan seperti itu, ras ringan dan ras iblis 9 lilin tidak memiliki cara untuk bertarung. Mereka hanya bisa melarikan diri. Apalagi sekarang, 3 dari 5 ksatria alam semesta di level 8 telah terbunuh. Bagi ras mereka, kerugiannya sudah mengerikan. Ksatria semesta dari 2 ras melawan dengan sekuat tenaga. Anggota lainnya segera menghilang dan kembali ke negara dewa mereka. Untungnya, mereka berada di tanah yang diberkati. Kemampuan pemulihan mereka sangat kuat, dan tanah yang diberkati ini tidak berpengaruh pada mekanisme. Ayo pergi. 2 ksatria alam semesta level 8 terakhir melihat bawahan mereka pergi dan menghilang dalam sekejap. Siapa lelaki ini? Mengapa dia memiliki kekuatan ksatria alam semesta level 8? Mereka tidak berada di pihak yang sama dengan ras cahaya dan ras iblis 9 lilin. Aku tidak tahu. Bunuh dia. Segera, lebih dari 100 mekanisme menyerang Wang Xian. Wang Xian sedikit mengernyit. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru lahir dan terbang ke samping dalam sekejap. Dengan kecepatannya, Max tidak bisa mengejarnya sama sekali. Orang-orang ini benar-benar menjijikkan. Orang-orang terkutuk menggunakan teknologi untuk meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Apalagi ada prajurit maut di antara mereka. Ini sedikit merepotkan. Wang Xian mengguncang kelompok Meisha. Ekspresinya berubah tak sedap dipandang. Dia sudah menyaksikan betapa kuatnya kutukan itu.
Tiga ksatria alam semesta di level 8 tidak bisa menahannya sama sekali. Di sisi lain, mereka hanyalah selusin orang yang telah mengutuk. Bahkan, mereka bahkan melibatkan keturunan mereka. Itu aneh dan menakutkan. Apalagi mereka memang kompatibel dengan teknologi. Menciptakan prajurit kematian hanyalah menukar yang lemah dengan yang kuat. Ini adalah keuntungan besar bagi banyak balapan. Ayo kita lihat-lihat. Wang Xian tidak mau menyerah di tanah yang diberkati ini. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang mengelilingi tanah yang diberkati. Seluruh tanah yang diberkati gua surga tidak terlalu besar. Namun, pada saat ini, orang-orang terkutuk itu terbang dengan tidak hati-hati ke dalam. Tak satu pun dari binatang sepi berani menyerang mereka. Mereka sepertinya sedang menyelidiki situasi dan bersiap untuk menduduki tempat itu. Orang-orang terkutuk ini sangat lemah. Bagaimana mereka mendapatkan Mesya yang begitu kuat? Faksi mana yang ada di belakang mereka? Mata Wang Xian berkelap-kelip saat dia memikirkan faksi paling kuat di ujung benua yang membelah surga. Serikat Baja. Jika kerajaan Lik berada di peringkat 3 besar, itu pasti bukan nomor 1 karena Serikat Baja adalah nomor 1. Ini adalah faksi teknologi, dan itu juga merupakan faksi teknologi terkuat di benua yang membelah surga. Di seluruh alam semesta, faksi teknologi dari Steel Union dapat menempati peringkat 3 teratas. Orang bisa membayangkan kekuatan mereka. Orang-orang dari desa roh terkutuk mungkin mendapatkan mekanisme dari Steel Union. Tentu saja, bisa juga dari ras teknologi lainnya. Sekarang, jika saya ingin bersaing untuk tanah yang diberkati ini, saya harus memahami sebuah metode. Itu untuk melawan kekuatan kutukan. Wang Xian merenung di dalam hatinya. Kekuatan kutukan ini sangat kuat. Itu melibatkan kekuatan khusus karma dan garis keturunan. Tubuh Wang Xian bergerak dan dia langsung terbang ke belakang. Dia ingin pergi ke kolam terkutuk untuk melihatnya. Wang Xian sangat cepat. 2 hari kemudian, dia tiba di wilayah laut yang gelap gulita dan sunyi. Ketika dia terbang ke tengah, energi aneh menyerbu. Saat ini, tidak ada seorang pun di sekitar kolam terkutuk itu. Tempat ini bukanlah tanah yang berharga sejak awal. Sudah terlambat untuk bersembunyi dan tidak ada yang datang. Wang Xian mendekati baskom aneh itu. Semakin dekat dia, semakin dia merasakan energi aneh mengikis ke arahnya. Energi aneh ini ingin melebur ke dalam tubuh Wang Xian. Asal-usul energi ini masih gelap. Itu hanya variasi dari kegelapan. Wang Xian melawan kekuatan ini dan berjalan ke tepi baskom. Berdiri di sini adalah batas ketahanan tubuh fisiknya. Begitu dia memasuki baskom, dia mungkin akan mengalami serangan yang mengerikan. Hati terang dan gelap yang saya miliki dapat menahan kutukan seperti itu. Pohon leluhur bisa menahan kutukan seperti itu. Jantung cahaya dan kegelapan dan pohon leluhur adalah kartu truf Wang Xian melawan kutukan aneh ini. Kegelapan hati cahaya dan kegelapan adalah kegelapan asal. Dia bisa mencobanya. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dengan gerakan tubuhnya, cakram naga Taiji perlahan muncul di sekelilingnya. Bagian gelap dari Taiji Dragon Disc perlahan berubah menjadi naga kegelapan dan terbang ke dalam baskom. Berdengung. Saat naga hitam masuk, dia diserang oleh serangan yang mengerikan. Gelombang energi kegelapan yang aneh melonjak ke dalam tubuh naga hitam itu. Pada saat ini, Wang Xian dapat merasakan bahwa piringan naga Tai Chi sepertinya akan runtuh. Mengaum. Di samping, naga cahaya surgawi meraung dan terbang ke sisi naga hitam. Itu mengaktifkan Tai Chi dan segera melarikan diri ke arah Wang Xian. Itu tidak bisa menahannya. Piringan naga Tai Chi tidak dapat menahan serangan aneh ini. Jika tinggal beberapa detik lagi, itu akan rusak. Pelat naga Tai Chi dapat menahan serangan dari ksatria alam semesta level 9. Wang Xian tidak bisa membantu tetapi berseru di dalam hatinya. Ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan kegelapan yang aneh ini tampaknya memiliki jiwa. Dia bergumam dan ragu-ragu sejenak. Dengan gerakan telapak tangannya, cabang abu-abu muncul di tangannya. Kayu yang mengembalikan jiwa. Kayu yang mengembalikan jiwa bisa menyerap jiwa. Tentu saja, kayu penyerap jiwa ini hanya bisa menyerap jiwa anggota Istana Naga. Bagaimana jika dia menempatkan kayu yang mengembalikan jiwa ke dalam sesuatu yang diserang oleh kekuatan kegelapan? Apakah cabang-cabang wood yang mengembalikan jiwa akan dihancurkan? Wang Xian merasa kemungkinannya sangat kecil. Lagi pula, ibu wood yang mengembalikan jiwa adalah pohon leluhur.
Dia tidak berpikir bahwa kumpulan kutukan dapat melawan harta karun tertinggi dari asal surga. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Dia bergumam dan menempatkan kayu yang mengembalikan jiwa ke dalam kolam kutukan. Bab 3334-3333 Naga Terkutuk. Turun. Dengung, dengung, dengung. Ketika kayu yang mengembalikan jiwa memasuki kolam kutukan yang aneh, gelombang kutukan melonjak ke dalam kayu yang mengembalikan jiwa. Kekuatan kutukan ingin menghancurkan kayu yang mengembalikan jiwa. Wang Xian menatap cabang-cabang kayu yang mengembalikan jiwa, matanya bersinar. Dengung, dengung, dengung. Kayu yang mengembalikan jiwa diserang, dan memancarkan energi abu-abu. Kayu yang mengembalikan jiwa adalah harta tingkat master alam semesta. Itu sangat kuat. Selain itu, ia mendapat dukungan dari tingkat pencipta asal surga, pohon leluhur. Kolam terkutuk ini memang aneh. Bahkan jika penguasa alam semesta memasukinya, dia mungkin akan mati. Kayu yang mengembalikan jiwa yang baru saja melangkah ke tepi terbungkus energi abu-abu. Menghadapi invasi kutukan, itu tidak rusak sama sekali. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan menonton dengan tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kayu yang mengembalikan jiwa tidak dirugikan sedikit pun, tetapi tidak ada perubahan. Ini membuat Wang Xian sedikit mengernyit. Dia ragu-ragu sejenak dan mengulurkan setengah lengannya ke dalam kolam kutukan. Setelah lengannya memasuki kolam, kekuatan kutukan langsung melonjak ke tubuh Wang Xian. Dengan pikiran, dia mengaktifkan jantung cahaya dan kegelapan di tubuhnya. Kekuatan kegelapan memblokir lengannya untuk mencegah kutukan memasuki tubuhnya. Ini efektif. Ketika kekuatan jantung cahaya dan kegelapan memblokir lengannya, kekuatan aneh dari kutukan itu diblokir. Meskipun diblokir, lengan Wang Xian dengan cepat diserang oleh kutukan aneh itu. Dia melihat tato hitam muncul di lengannya. Tato gelap ini menutupi lengannya dan terlihat persis sama dengan lengan orang terkutuk itu. Wang Xian merasakan lengannya. Lengannya diserang oleh kutukan dan dia bisa menggerakkannya. Namun, dia merasa energinya diblokir dan kekuatan serangannya sangat berkurang. Dia mengulurkan lengannya dan seluruh lengannya benar-benar tertutup oleh tato gelap yang aneh ini. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan lengannya. Setelah mundur dari jangkauan kumpulan kutukan, Wang Xian melihat lengannya dan pikirannya bergerak. Kekuatan jantung cahaya dan kegelapan diarahkan ke tato gelap yang aneh ini. Berdengung. Namun, pengusiran ini tidak langsung hilang. Sebaliknya, itu diarahkan ke telapak tangannya. Tato gelap di telapak tangannya diarahkan ke kayu yang mengembalikan jiwa di lengannya. Kekuatan kayu yang mengembalikan jiwa itu sangat kuat. Itu berhenti ketika mencapai ujung kayu yang mengembalikan jiwa. Oleh karena itu, tato gelap hanya bisa berkumpul dan akhirnya membentuk bola. Bola itu dimasukkan ke dalam kayu yang mengembalikan jiwa. Wang Xian tertegun saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, dia merasa kekuatan aneh di dalam bola telah hilang. Seolah-olah itu telah menjadi satu dengan kayu yang mengembalikan jiwa. Tidak, itu persis sama dengan buah yang mengembalikan jiwa. Namun, buah ini sangat istimewa. Itu tidak memiliki jiwa. Wang Xian melihat buah aneh ini. Matanya berbinar. Bagaimana jika anggota Istana Naga melahapnya? Mata Wang Xian berbinar. Dia memikirkan jutaan orang yang telah memasuki kolam kutukan belum lama ini. Pada akhirnya, puluhan dari mereka selamat. Mungkinkah melahap mereka dan mengubahnya menjadi makhluk terkutuk? Wang Xian punya pikiran dan segera berbohong. Dia menggambar sebuah altar dan memintanya untuk membawa anggota Istana Naga. Raja Naga. Segera, seorang anggota yang baru saja bergabung dengan Istana Naga dibawa oleh sebuah kebohongan. Telan ini, Wang Xian menatapnya dan menginstruksikan. Anggota baru yang baru saja bergabung dengan Istana Naga telah berevolusi menjadi naga yang mengamuk. Itu Raja Naga. Anggota itu mengangguk dan segera mengambilnya dan menelannya. Berdengung. Setelah dia menelan bola gelap, tubuhnya segera mengalami transformasi. Tato gelap perlahan muncul di tubuhnya dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Dia melihat ke bawah dan tidak bisa merasakan sakit. Namun, dia sedikit mengernyit. Raja Naga, saya merasa kekuatan saya menurun dengan cepat. Kendaliku atas atributku berkurang. Segera, ekspresinya sedikit berubah dan dia langsung berkata, "Tidak apa-apa." Wang Xian menggelengkan kepalanya. Beberapa menit kemudian, anggota Istana Naga di depannya ini telah benar-benar berubah menjadi keberadaan terkutuk. "Bagaimana perasaanmu?" Wang Xian bertanya padanya.
Raja Naga, kekuatanku menurun. Di masa lalu, saya bisa bertarung di 3 level. Sekarang, saya hanya bisa bertarung di 1 level. Selain itu, saya merasa ada energi aneh yang terkandung di dalam tubuh saya. Dia melebarkan matanya dan berkata kepada Wang Xian. Sangat bagus. Aku akan membawamu untuk mengujinya. Mata Wang Xian berbinar. Tubuhnya bergerak dan membawanya keluar. Sehari kemudian, dia terbang keluar dari tanah mati ini dan menemukan monster Desolate Ksatria alam semesta tingkat 5. Anggota Istana Naga yang telah berevolusi menjadi yang terkutuk hanya berada di level 1 Ksatria alam semesta. Karena dia hanya bisa bertarung 1 tingkat lebih tinggi sekarang, dia mirip dengan beberapa ras tingkat menengah di alam semesta. Pergilah, serang binatang buas yang sunyi ini dan biarkan dia membunuhmu. Lalu, aku akan menghidupkanmu kembali. Wang Xian segera menginstruksikannya. Itu Raja Naga. Anggota Istana Naga tidak ragu-ragu dan langsung menyerang binatang buas itu. Ledakan. Dia tidak ragu dan melancarkan serangan secara langsung. Ketika binatang buas itu melihat seseorang menyerangnya, matanya dipenuhi amarah dan bila angin berputar di sekitar tubuhnya. Namun, ketika melihat wajah anggota Istana Naga, itu mengungkapkan ekspresi ketakutan. Segera menarik tangannya dan tidak berani menyerang. Namun, anggota Istana Naga ini bergerak dalam sekejap dan muncul di sekitar binatang buas yang sunyi ini. Bila angin di sekelilingnya langsung membunuhnya. Auman mengaum-mengaum. Ketika binatang buas itu melihat pemandangan ini, terlihat jelas bahwa ia terkejut dan sangat ketakutan. Auman mengaum-mengaum. Dalam waktu kurang dari 1 menit, itu mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Itu dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Tubuhnya terikat oleh kutukan karena perlahan mati. Wang Xian terbang dan mengeluarkan kayu yang mengembalikan jiwa ketika dia melihat binatang buas itu mati. Jiwa anggota Istana Naga terbang dan perlahan mulai memadat menjadi buah yang mengembalikan jiwa. Di masa lalu, buah yang mengembalikan jiwa yang dipadatkan semuanya berwarna abu-abu. Tapi sekarang, buah yang mengembalikan jiwa sedikit hitam. Sungguh kutukan yang kuat. Bahkan jika dia dibangkitkan setelah kematiannya, dia tidak akan bisa menyingkirkan kutukan itu. Tidak heran kutukan ini bisa mengutuk orang dengan garis keturunan yang sama dari udara tipis. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Setelah anggota Istana Naga ini dibangkitkan, bisa dikatakan dia adalah naga baru. Sebut saja dia naga terkutuk. Dia bergumam, meskipun naga terkutuk ini hanya bisa bertarung 1 tingkat lebih tinggi, tingkat keanehan ini bahkan membuat Wang Xian merasa jijik. Ketika penguasa alam semesta melihat makhluk terkutuk ini, dia menghindarinya dan tidak mau terlibat dengan hal yang menjijikkan ini. Jika Istana Naga memiliki benih naga terkutuk, itu akan sangat menakutkan. Jika mereka membunuhnya, mereka akan habis. Yang paling penting, Ksatria alam semesta level 1 naga terkutuk bisa menggantikan Ksatria alam semesta puncak. Ini adalah kemenangan besar. Bab 3335. Apakah 3334 punya nyali untuk membunuh kita? Namun, meskipun Istana Naga dapat melahirkan naga terkutuk dan jika naga terkutuk itu menghancurkan orang yang terkutuk, dia tidak akan dikutuk. Namun, pihak lain masih memiliki mekanisme yang kuat itu. Ini masih menjadi masalah. Cara terbaik adalah bisa menahan kutukan aneh ini. Wang Xian bergumam, meski jantung cahaya dan kegelapan bisa mengusir kutukan dari tubuhnya, itu tetap membutuhkan proses. Jika dia memasuki kolam kutukan secara langsung, kutukan itu akan meletus seketika. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Jika dia membunuh beberapa ratus orang yang dikutuk, itu akan sangat merepotkan. Mari kita lanjutkan untuk mengujinya. Saat Wang Xian berbicara, tubuhnya bergerak dan kembali ke depan kolam kutukan sekali lagi. Mengikuti metode yang sama, dia memadatkan buah lain yang mengembalikan jiwa terkutuk. Dia melihat buah itu dan mengukurnya. Haruskah saya membiarkan klon di piring naga Tai Chi mencoba? Pikiran Wang Xian penuh dengan pikiran. Lempeng naga Tai Chi sekarang berada di bawah kendali 2 klon kegelapan dan cahayanya. Apa yang akan terjadi jika klon kegelapan memakan buahnya? Aku bisa mencobanya. Jika tidak berhasil, jantung cahaya dan kegelapan dapat mengusirnya. Wang Xian merenung sejenak. Lempeng naga Tai Chi diciptakan oleh 2 klon cahaya dan kegelapannya. Sekarang, klon telah berubah menjadi jiwa dan tidak lagi memiliki tubuh fisik.
Dengan tidak adanya tubuh fisik, setelah dikutuk, mungkin sirkulasi energi tidak akan terhalang, juga tidak akan mengurangi kekuatan doppelganger. Selain itu, dia memiliki hati terang dan gelap untuk menekan sirkulasi, jadi seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Selama dia bisa berhasil, maka dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan kekuatan kutukan itu. Setelah memikirkannya, dia mulai bereksperimen. Dia memanggil Tai Chi Dragon Disk. Cakram naga Tai Chi dapat menyerap harta cahaya dan kegelapan untuk meningkatkan dirinya sendiri. Secara alami, itu juga bisa menyerap bola. Berdengung. Setelah menyerapnya, Tai Chi Dragon Disk tidak banyak berubah. Apakah saya berhasil? Wang Xian mengangkat alisnya dan menggerakkan tubuhnya. Cakram naga Tai Chi benar-benar menyelimuti dirinya. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya ke kolam kutukan di depannya. Berdengung. Kekuatan kutukan pada pakaiannya datang dan lempengan naga Tai Chi berputar. Kekuatan kutukan tidak hanya tidak masuk ke tubuh Wang Xian, tetapi juga diserap oleh lempeng naga Tai Chi. Ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan memasuki kolam kutukan secara langsung. Aku berhasil. Tubuhnya berada di dalam kolam kutukan. Di bawah perlindungan lempeng naga Tai Chi, dia tidak diserang sama sekali. Selain itu, di bawah indera Wang Xian, pelat naga Tai Chi pasti telah mengalami perubahan khusus. Perubahan ini tidak diperhatikan untuk saat ini. Sekarang aku bisa menyentuh mereka yang terkutuk. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Orang-orang itu menyerangnya tanpa menahan diri. Sekarang, dia bisa membunuh mereka semua. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan segera terbang menuju tanah yang diberkati. Setelah terbang selama 2 hari, Wang Xian sekali lagi tiba di depan tanah yang diberkati. Auman mengaum-mengaum. Wow wow wow. Saat dia melangkah ke dasar laut yang semarak dan indah, binatang buas yang sunyi di depannya tiba-tiba melarikan diri keluar. Ketika Wang Xian melihat binatang buas melarikan diri ke segala arah, dia sedikit mengernyit. Apakah mereka mulai mengusir binatang buas di sini? Mata Wang Xian berkedip. Auman mengaum. Pada saat ini, makhluk air yang tampak ganas sedang melarikan diri ke arahnya. Ketika melihat Wang Xian di depannya, ia mengeluarkan raungan liar. Wang Xian mengalihkan pandangannya. Di daerah ini, kekuatan binatang sepi tidak lemah. Kekuatan binatang buas di depannya telah mencapai kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta level 6. Kekuatan ini tidak lemah sama sekali. Dengan pikiran, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Cakram naga Tai Chi melayang di sekelilingnya. Binatang buas yang ganas itu memiliki cakar yang panjang dan mencakar Wang Xian. Namun, ketika cakar mendarat di Tai Chi Dragon Disk, itu tidak bergerak sama sekali. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian merasakan kekuatan rebound dari Tai Chi Dragon Disk. Kekuatan pantulan ini 2 kali lebih kuat dari serangan binatang buas yang sunyi ini. PFFT. Ekspresi binatang sepi berubah drastis. Tanda hitam muncul di tubuhnya saat ia melarikan diri ke kejauhan karena ketakutan. Wang Xian melambaikan tangannya dan membunuhnya. Sebenarnya ada kemampuan tambahan untuk memantulkan serangan lawan. Apakah ini alasan kekuatan kutukan? Wang Xian memandang lempeng naga Tai Chi dengan wajah penuh kejutan dan kegembiraan. Ini agak kuat. Serangan binatang buas sebelumnya telah kembali ke tubuhnya setidaknya 2 kali. Ayo pergi dan lihat. Wang Xian memindahkan tubuhnya dan tiba di lokasi di mana tanah yang diberkati gua surga diteleportasi. Dia menghilang seketika melalui formasi teleportasi. Berdengung. Ketika dia muncul kembali, dia sudah sampai di lokasi di depan cekungan tanah yang diberkati gua surga. Dia mengamati sekelilingnya dan segera melihat ke depan. Ada seseorang. Bukan mekanisme itu. Wang Xian melihat ke kanan dan segera menyembunyikan dirinya. Dia kemudian mendekati daerah itu dengan hati-hati. Desa Roh Kutukan, apakah kamu mencari kematian? Anda membunuh pusat kekuatan ras iblis 9 lilin dan bahkan menghancurkan formasi teleportasi yang membawa kami ke Desa Roh Kutukan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami tidak dapat melakukan apapun untuk Anda? Sebuah suara memasuki telinga Wang Xian. Dia melihat ke atas dan matanya bersinar. Di depan mereka adalah para ahli dari ras iblis 9 lilin dan ras cahaya. Hanya ada 9 ahli, tetapi semuanya adalah ksatria alam semesta dan ahli tingkat 8. Di depan mereka ada sekelompok orang yang dikutuk. Di antara mereka adalah sosok Wang Xian yang sangat akrab, wanita tua dari Desa Roh Kutukan.
Wang Xian telah melihat wanita tua ini ketika dia baru saja berteleportasi. Sama seperti terakhir kali dia melihatnya, wajahnya dipenuhi ketidakpedulian dan penghinaan. Itu adalah ekspresi yang menunjukkan bahwa dia tidak menaruh pembangkit tenaga listrik di matanya. Mereka, kelompok orang terkutuk, memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Hehe, bunuh saja kami kalau begitu. Mengapa? Apakah Anda ingin balas dendam? Apakah Anda berani? Orang yang berbicara adalah wanita tua itu. Dia dengan dingin menatap para ahli dari klan cahaya dan klan iblis 9 lilin. Desa roh terkutuk, kami menemukan tanah yang diberkati ini. Jika Anda menempati tempat ini, pikirkan konsekuensinya. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak dapat melakukan apapun kepada Anda, orang-orang terkutuk? Seorang ahli dari klan cahaya menatap mereka dengan wajah penuh niat membunuh. Tanah yang diberkati gua surga ini akan menjadi wilayah keberadaan roh terkutuk kita di masa depan. Jika Anda berani masuk, Anda bisa mencobanya. Seorang lelaki tua dari keberadaan roh terkutuk berkata dengan wajah sedingin es. Apakah kamu mengandalkan Steel Union? Pakar di tengah ras monster 9 lilin bertanya dengan wajah gelap. Kami, keberadaan roh terkutuk, tidak bergantung pada siapapun. Kami hanya bekerja sama dengan mereka. Wanita tua itu berkata dengan acuh tak acuh saat pandangannya menyapu 9 dari mereka. Segera keluar dari wilayah keberadaan roh kutukan kita. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan di masa depan. Anda, ekspresi ahli ras iblis 9 lilin berubah saat dia dipenuhi amarah. Apa maksudmu kau punya nyali untuk membunuh kami? Jika tidak, keluar. Tanah terberkati gua surga ini milik desa roh kutukan kami. Seorang lelaki tua berkata dengan mengejek. Bab 3336-3335, Biaya. Di depan tanah yang diberkati, ras cahaya dan ras iblis 9 lilin, 8 ksatria alam semesta dan makhluk besar tingkat 9, menatap orang-orang desa roh kutukan dengan ekspresi gelap. Mereka tampak sangat malu. Kedua ras telah membayar harga yang sangat mahal untuk tanah yang diberkati ini. Dari mencari tanah yang diberkati ini hingga menerobos masuk dari binatang buas di sekitarnya, mereka telah kehilangan ratusan ksatria dan menghabiskan banyak harta. Namun, sekarang, itu ditempati oleh desa roh kutukan yang selalu mereka anggap remeh. Ini membuat ekspresi mereka sangat suram. Hehe, orang-orang dari desa roh kutukan sedikit mengangkat kepala dan menatap mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Mereka benar-benar tak kenal takut sekarang. Dengan sekelompok mesya, selama seseorang berani bersaing dengan mereka, mereka akan menyerang secara langsung. Begitu mereka terbunuh, lawan mereka juga tidak akan bisa hidup. Kutukan yang mereka benci di masa lalu kini telah menjadi kartu truf mereka. Di belakang, Wang Xian melihat pemandangan ini dan sedikit menyipitkan matanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan tidak bersembunyi lagi. Dia terbang lurus ke arah mereka. Hah! Penampilan Wang Xian menarik perhatian para ahli dari suku cahaya. Mereka menoleh dan mata mereka sedikit berkedip. Raja Naga, seorang ahli dari suku iblis 9 lilin berteriak. Ya, Wang Xian mengangguk pada mereka. Dia tidak terlalu menyukai suku cahaya dan suku iblis 9 lilin. Meskipun kedua belah pihak adalah pesaing, itu bisa dianggap sebagai persaingan yang adil. Siapapun yang lebih kuat akan menempati tempat ini. Jika Istana Naga lebih kuat, suku cahaya dan suku iblis 9 lilin tidak akan memperebutkannya lagi. Demikian pula, itu sama untuk pihak Wang Xian. Pihak lain mungkin tidak memiliki banyak pendapat tentang siapa yang menempati tempat itu, tetapi mereka memiliki banyak pendapat tentang desa roh terkutuk. Terutama ketika pihak lain baru saja mulai menyerang mereka dengan meh, ras cahaya dan ras iblis 9 lilin bahkan telah kehilangan 3 pusat kekuatan ksatria alam semesta tingkat 8. Wang Xian juga muak dengan mereka. Desa roh kutukan, hanya sekelompok orang terkutuk sepertimu yang bermimpi menempati tempat ini. Anda akan membayar harganya di masa depan. 3 ras kami akan selalu memiliki cara untuk memusnahkanmu. Seorang ahli dari ras ringan melirik Wang Xian dan berkata dengan wajah muram. Hahaha, biarkan kami membayar harganya, anjing. Saya tidak peduli jika Anda 2 atau 3 ras. Jika Anda punya nyali, saya akan memusnahkan Anda. Jika Anda tidak berani melakukannya, segera tersesat. Jangan ganggu kami di sini. Di belakang, seorang pria parubaya dengan roh kutukan mengutuk dengan keras. Haha, itu benar. Apa gunanya hanya berdiri di sini?
Kalian semua adalah ahli terkemuka di tepi tanah purba yang membelah surga. Jika kamu punya nyali, datang dan bunuh kami. Jika kamu tidak berani, skram, dasar sampah. Saat pria parubaya itu menyelesaikan kalimatnya, pemuda di sampingnya juga mengumpat dengan mengejek. Mereka menatap Wang Xian dan pembangkit tenaga listrik lainnya di depan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kedengkian dan kegembiraan. Mengutuk pembangkit tenaga listrik dari 3 ras utama terlalu memuaskan. Terutama karena pihak lain tidak berani menyerang mereka. Hehe, ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, tatapannya menjadi dingin. Dia mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak dapat melakukan apapun untukmu? Raja Naga dari Istana Naga, kan? Aku mengenalmu. Tapi kami tidak peduli apakah Anda adalah Raja Naga atau apapun. Jangan bicara omong kosong di sini. Jika kau punya nyali, lakukanlah, idiot. Seorang pria muda menatap Wang Xian. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan jijik. Brengsek. Ketika 9 pembangkit tenaga ras cahaya dan ras iblis 9 lilin mendengar hinaan mereka, mereka tampak sangat malu. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik terkemuka di tepi tanah kacau yang membelah surga. Mereka belum pernah bertemu orang yang berani mempermalukan mereka sedemikian rupa. Namun, mereka tidak berdaya menghadapi penghinaan seperti itu. Berdengung. Namun, saat pemuda itu menyelesaikan kalimatnya, Wang Xian mulai bergerak. Sosoknya bergerak dan muncul di samping pemuda itu dalam sekejap. Ketika pemuda itu melihat Wang Xian muncul di depannya, dia sedikit terkejut. Jejak keringat dingin muncul di wajahnya. Hahaha, ada apa? Kamu sangat bingung. Jika kamu berani menyentuhku, dasar sampah. Namun, saat berikutnya, pemuda itu menunjuk ke arah Wang Xian dan berteriak dengan wajah penuh ejekan. Hehe, orang-orang dari desa roh kutukan melihat pemandangan ini dengan dingin. Raja Naga, jangan gegabah. Di belakang, ekspresi para ahli dari ras iblis 9 lilin sedikit berubah. Mereka segera mengingatkannya. Bang, Wang Xian menatap pemuda yang sedang menatapnya dengan wajah penuh penghinaan dan ejekan. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk meraih lehernya. Kamu, jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Wajah pemuda itu langsung memerah saat dia memelototinya dengan kebencian. Raja Naga, saya menyarankan Anda untuk tidak menyinggung kami, desa roh terkutuk. Kami tidak takut padamu. Jika Anda tidak ingin mengalami masalah tanpa akhir di masa depan, sebaiknya segera nyahlah. Wanita tua di samping menatap Wang Xian dan berkata dengan dingin. Meskipun Wang Xian dekat dengan mereka, mereka tidak takut sama sekali. Oh, Wang Xian tersenyum. Pada saat ini, pemuda yang mencengkeram leher Wang Xian menjerit sengsara. Lapisan api muncul di tubuhnya. Api membakar tubuhnya sedikit demi sedikit. Tato gelap memancarkan cahaya aneh saat mereka melonjak menuju Wang Xian. Apa? Di belakang, ekspresi iblis 9 lilin dan ahli suku cahaya sedikit berubah ketika mereka melihat Wang Xian menyerang orang-orang dari desa roh kutukan. Apakah ini saling menghancurkan? Berdengung. Namun, ketika kutukan menyebar ke tubuh Wang Xian, cakram naga Tai Chi mulai berputar di sekujur tubuhnya. Kekuatan kutukan melonjak ke arah cakram naga Tai Chi dan malah diserap sedikit demi sedikit. Jeritan sengsara terus keluar dari mulut pemuda itu. Api yang dilepaskan oleh Wang Xian membakar tubuhnya sedikit demi sedikit. Seorang pria yang hanya berada di level pertama dari Raja Surgawi berani mengutuknya. Dia berani bersikap sombong di depannya. Mengandalkan kutukan. Pada saat ini, orang-orang dari desa roh kutukan melihat Wang Xian menyiksa klan mereka dengan api sedikit demi sedikit. Ketika mereka melihat bahwa Wang Xian tidak diserang oleh kutukan tersebut, ekspresi mereka berubah drastis. Mengapa Raja Naga tidak terpengaruh oleh kekuatan kutukan? Murid dari pusat kekuatan ras iblis 9 lilin ras ringan menyusut sedikit ketika mereka melihat pemandangan ini. Menyiksa orang yang dikutuk seperti ini pasti akan menyebabkan dia diserang oleh kekuatan kutukan itu. Namun, Raja Naga tampaknya baik-baik saja saat ini. Ayo, terus mengutuk. Wang Xian menatap pemuda di depannya dan berkata dengan wajah penuh ejekan. Menabrak. Saat dia berbicara, rantai menyebar dan mengepung ratusan orang dari desa roh kutukan. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua sedikit demi sedikit. Saya ingin melihat apakah kekuatan kutukan itu berguna bagi saya.
Saya juga ingin melihat apakah kalian semua masih sombong dan sombong seperti sebelumnya. Wang Xian berkata dengan lemah dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Api juga menyebar ke pusat kekuatan lain dari Desa Roh Kutukan. Bab 3337-3336. Ah, bagaimana ini mungkin? Mengapa Anda tidak diserang kutukan? Saat api menelan semua orang di Desa Roh Terkutuk dan saat mereka merasakan rasa sakit yang luar biasa, orang-orang dari Desa Roh Terkutuk itu benar-benar bingung. Mereka menatap Wang Xian dengan ngeri dan berteriak tak percaya. Pihak lain menyerang mereka dan kutukan itu telah melakukan serangan balik. Mengapa tidak ada yang terjadi pada pihak lain? Kutukan mereka sepertinya tidak berguna melawan pihak lain. Menyumpahi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan hanya karena kutukan Anda? Hehe. Wang Xian menatap mereka dan tertawa mengejek. Selanjutnya, nikmati siksaan lautan api. Dia tertawa dingin dan api menelan mereka sedikit demi sedikit. Ah! Jeritan penderitaan dipancarkan dari mulut mereka. Ratusan orang dari desa terkutuk itu berteriak ketakutan. Pada saat ini, mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Wang Xian berdiri di sana dengan tenang, merasakan serangan dari kekuatan kutukan. Untuk kepuasannya, Tai Chi Dragon Coil telah memblokir semua kekuatan kutukan. Ini membuatnya tersenyum. Ini, Raja Naga itu benar-benar memblokir serangan dari kutukan itu. Bagaimana dia melakukannya? Aku tidak tahu. Itu harus menjadi harta pertahanan di sekitar tubuhnya. Ini sangat kuat. Hahaha, bagus, 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 bunuh mereka. Biarkan mereka mati dalam kesakitan dan keputusasaan. Para ahli dari suku Cahaya dan suku Iblis Sembilan Lilin terkejut dan bingung saat melihat pemandangan ini. Namun, mereka semua bersemangat. Mereka sudah dipenuhi dengan kemarahan terhadap kelompok orang Desa Roh Terkutuk yang terkutuk ini. Sekarang Wang Xian telah membunuh mereka, mereka juga bisa melampiaskan amarah mereka. Jeritan sengsara berlanjut selama setengah jam penuh. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang dengan sangat lambat. Saat mereka sekarat satu persatu, Wang Xian melihat cahaya putih melintas di beberapa mayat. Dia melihat cahaya putih, dan matanya bersinar. Cahaya putih ini agak familiar. Terakhir kali dia membunuh seorang ksatria alam semesta tingkat 8 binatang buas, ada juga kilatan cahaya putih di tubuh binatang buas itu. Selain itu, ketika dia membunuh pria parubaya dari ras kolam dalam, setelah kematiannya, ada kilatan cahaya kuning tanah. Ini berarti pihak lain mungkin belum mati sepenuhnya. Selain itu, dia telah menggunakan banyak harta untuk membuat jiwanya kabur. Mungkinkah dia memiliki beberapa tebakan di hatinya saat matanya berbinar? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tidak lama setelah cahaya putih menghilang, Mesya di kedalaman tanah yang diberkati gua surga terbang dengan cepat. Di tengah, 3 Mesya melepaskan serangan mengerikan dan menyerang Wang Xian. HMPH. Wang Xian menatap mesin itu dengan tatapan dingin di matanya. Terakhir kali, dia takut akan kekuatan kutukan, jadi dia tidak menyerang. Namun, kali ini, dia tidak keberatan. Berdengung, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan Saint Wings yang baru jadi muncul di belakangnya. Naga Tai Chi berputar. Telapak tangannya berubah menjadi cakar naga dan menyerang 100 meh secara langsung. Bunuh dia. Suara dingin dan penuh kebencian datang dari 3 tingkat 8 ksatria alam semesta di tengah Max. Sinar cahaya yang menakutkan melesat ke arah Wang Xian. Wang Xian tidak menghindari serangan yang mengerikan itu. Sebaliknya, dia langsung melakukannya. Ledakan. Ketika 3 serangan mengerikan mendarat di Wang Xian, lempeng naga Tai Chi langsung memblokir serangan dari mekanisme. Di lempeng naga Tai Chi, bagian hitam memancarkan kilauan yang aneh. Kekuatan mundur hitam diarahkan ke 3 Mesya. Menghindari. Ketiga Mesya itu langsung menghitung kekuatan dan kecepatan gaya mundur dan segera mengelak ke samping. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, di sekitar ketiga Mesya tersebut, ratusan Mesya lainnya sedang menyerang Wang Xian. Tidak baik, hanya ada satu Raja Naga, tapi ada 3 ksatria alam semesta level 8 dalam kelompok Mesya itu. Para ahli dari klan Iblis 9 Lilin ras ringan melirik kelompok Mesya. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka berbicara dengan suara yang dalam. Namun, mereka tidak berani pergi untuk membantu. Jika mereka bergegas,
orang yang akan mati adalah mereka. Aku akan membunuh kalian semua hari ini. Mata Wang Xian dipenuhi dengan rasa dingin. Dengan pertahanan Tai Chi Dragon Disc, dia tidak memiliki keraguan apapun. Menghadapi jangkauan semua jenis energi, dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan menyerang mekanisme tingkat 8 dari seorang ksatria alam semesta. Ledakan. Ketika kecepatannya didorong ke tingkat ekstrim, mekanisme tingkat 8 dari seorang ksatria alam semesta tidak bisa mengelak sama sekali. Wang Xian bergegas mendekat. Cakar naga di tangannya mendarat langsung di mekanisme. Kekuatan besar menyebabkan Meh bergetar. Sungguh pertahanan yang kuat. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. 5 elemen Millstone muncul di langit di atasnya dalam sekejap. Bang, bang, bang. Batu kilangan 5 elemen bertabrakan langsung dengan mekanisme. Semua jenis energi menghancurkannya. Retak, retak, retak. Meh mulai retak perlahan dan mulai runtuh. Berdengung, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan langsung berbalik untuk menyerang mekanisme lain. Ini buruk. Kami telah menghitung bahwa pertahanan lawan sangat kuat. Meh kita tidak bisa menembus pertahanan lawan sama sekali. Mundur, mundur. Salah satu mekanisme menghitung pertahanan menakutkan Wang Xian dan berteriak dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan. Bisakah kita melarikan diri? Mata Wang Xian mengunci Meisha satu per satu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mekanisme level 8 dari seorang ksatria alam semesta berbeda dari makhluk lain. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka hanya bisa mengandalkan terbang. Mereka tidak dapat kembali langsung ke kerajaan surgawi mereka sendiri. Wang Xian mengandalkan kecepatannya sendiri dan bergegas ke depan Meh level 8 lain dari seorang ksatria alam semesta. Bayangan naga suci, hancurkan untukku. Bayangan besar naga surgawi menyerang mekanisme di depannya. Pada saat yang sama, Wang Xian meraih Meh dengan cakar naganya, tidak membiarkannya melarikan diri. Tidak peduli bagaimana mekanisme itu menyerang, dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, kekuatan serangan balik pada cakram naga Tai Chi menyebabkan Meh runtuh dengan kecepatan yang semakin cepat. Retak-retak-retak, ledakan. Segera, Meh level 8 kedua dari Night Alam Semesta dihancurkan. Ini, kekuatan Raja Naga ini mengerikan, kecepatannya mengerikan, dan pertahanannya mengerikan. Dia terlalu kuat. Kekuatannya mendekati ksatria alam semesta level 9, kan? Di belakang, 9 pembangkit tenaga dari ras cahaya dan ras iblis 9 lilin dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat adegan kekerasan Wang Xian. 3 mekanisme dengan level yang sama menyerang pada saat bersamaan. Jika itu mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun, Raja Naga itu berhasil menghancurkan 2 dari mereka hanya dalam beberapa detik. Terutama kecepatan dan kekuatan pertahanan yang dia perlihatkan, itu mengejutkan mereka. Mereka tidak bisa tidak curiga bahwa bahkan jika 9 dari mereka bergabung, akan sangat sulit untuk mengalahkan Raja Naga ini. Tidak heran kerajaan Lik akan menundukkan kepala. Kekuatan ini terlalu kuat. Mereka menghela nafas dalam hati. Dia tidak takut dengan kekuatan kutukan, namun dia mampu mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Musuh seperti itu, terlalu mengerikan. Bab 3338-3337 Tablet Kebangkitan. Lari, lari, musuh sangat kuat, ayo lari. Mundur, segera mundur. Di dalam tanah yang diberkati, mekanisme yang dikendalikan oleh Desa Roh Kutukan mengeluarkan teriakan panik. Desa Roh Kutukan tidak lemah saat ini, 3 Meksatria level 8 dan kekuatan kutukan aneh mereka. Kekuatan mereka dapat dianggap sebagai keberadaan yang relatif kuat di tepi benua primal pembukaan surga. Namun, kekuatan Wang Xian lebih kuat dan bahkan lebih aneh. Ketika 2 mekanisme pertempuran tingkat 8 ksatria alam semesta dihancurkan oleh Wang Xian, pembangkit tenaga listrik Desa Roh Terkutuk lainnya melarikan diri ke kejauhan dengan ekspresi ketakutan. 8 klon naga, bunuh. Wang Xian menggeram dengan suara rendah. Banyak klon naga terbang keluar dari tubuhnya dan menyerang kelompok ksatria alam semesta. Tidak, Meisha merasakan energi di belakang mereka. Mereka menoleh dan tampak ngeri. Ini buruk. Dengan mekanisme ini, kita tidak akan bisa melarikan diri kembali ke kerajaan suci kita dalam sekejap. Sekelompok orang dari Desa Roh Kutukan melihat serangan mengerikan dari belakang. Wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Ledakan, ledakan, ledakan.
Suara ledakan Mesya terdengar satu demi satu. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan mengunci meh level 8 dari seorang ksatria alam semesta. Dia terus menyerang. Tidak, penduduk desa roh kutukan, segera kabur. Lari segera. Raja naga itu terlalu kuat. Di masa depan, kalian semua harus membalaskan dendamku. Balaskan aku. Ketika orang-orang desa roh kutukan yang mengendarai meh tingkat 8 dari seorang ksatria alam semesta melihat Wang Xian mengejar mereka, wajah mereka dipenuhi dengan warna merah darah. Dia dipenuhi dengan keengganan saat dia meraung. Desa roh terkutuk mereka akan bangkit dan bahkan menduduki tanah yang diberkati ini. Namun, mereka tidak menyangka akan menghadapi musuh yang begitu kuat. Matanya dipenuhi darah merah saat dia mengingatkan orang-orang di tengah tanah terberkati. Kekuatan Raja Naga ini bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh desa roh terkutuk. Sialan, Raja Naga itu mampu menahan kekuatan kutukan kita, dan sekarang bahkan wakil pemimpin klan dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Berlari. Seorang lelaki tua meraung dan memerintahkan dengan keras. Pemimpin klan, apakah kita akan menyerahkan tempat ini? Kami membayar mahal untuk menempati tempat ini. Di tengah tanah terberkati, sekelompok orang berdiri di sana dengan wajah enggan. Bagi penduduk desa roh kutukan, ini adalah tanah suci mereka. Untuk menempati tanah yang diberkati ini, mereka telah membuat kesepakatan besar dengan serikat pekerja baja dan membayar harga yang sangat mahal. Jika mereka menyerahkan tempat ini sekarang, semua usaha mereka akan sia-sia. Segera pergi. Jika kita tidak menyerahkan tempat ini, Raja Naga akan membunuh kita semua. Pemimpin desa roh terkutuk meraung dengan ekspresi tegas. Saat dia selesai berbicara, sosoknya mulai berkedip dan perlahan menghilang. Hong, saat ini, mereka melihat suara ledakan di luar. Meh Knight level 8 alam semesta yang kuat itu langsung meledak. Meh level 8 ksatria alam semesta ketiga dihancurkan. Berlari. Saat ini, semua orang dari desa roh terkutuk menghilang. Namun, karena mereka mengandalkan kutukan mereka sendiri, negara Dewa Kosmos mereka tidak menyembunyikan terlalu banyak. Sebaliknya, mereka langsung berada di desa mereka. Ketika mereka baru saja pergi, Wang Xian tiba di tengah tanah yang diberkati gua surga. Tatapannya menyapu sekeliling saat matanya menunjukkan ekspresi dingin. Banyak kastil dibangun di tengah seluruh tanah yang diberkati gua surga. Saat ini, tidak ada lagi orang dari desa roh kutukan. Ledakan. Wang Xian melambaikan tangannya dan gelombang energi menyapu, mengubah kastil yang mereka bangun menjadi abu. Dia mendarat di tengah tanah terberkati gua surga dan melihat sekeliling. Ketika dia tiba di tengah tanah terberkati gua surga, energi putih bahkan lebih kuat. Diperkirakan bahkan jika tubuhnya terpotong menjadi dua, dia akan dapat pulih seketika. Ini adalah surga gua surga yang sangat kuat untuk ras apapun. Pikirkan saja, jika dia terluka parah, dia bisa pulih sepenuhnya dalam beberapa tahun bahkan jika dia berada di sini selama puluhan ribu tahun. Seharusnya ada lebih dari ini. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya dengan mata naganya. Berdengung. Pada saat ini, tatapannya mendarat di suatu tempat. Sosoknya bergerak dan dia segera terbang. Ini benar-benar aneh. Mendarat di titik paling bawah, Wang Xian menaksir beberapa benda di depannya. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Di garis pandangnya, ada 10 batu nisan yang memancarkan cahaya. Batu nisan ini memancarkan cahaya putih suci. Wang Xian meletakkan tangannya di atasnya dan aliran informasi ditransmisikan ke dalam pikirannya. Tablet kebangkitan suci. Seperti yang diharapkan, itu seperti yang aku prediksi. Ada hal-hal di tanah yang diberkati ini yang dapat membangkitkan makhluk. Ini benar-benar menantang surga. Namun, kebangkitan ini seharusnya tidak terbatas. Wang Xian bergumam ketika dia melihat ke-10 tablet suci dengan wajah penuh keheranan. 10 loh suci ini melambangkan kemampuan untuk membangkitkan 10 roh suci. Ini terlalu penting untuk balapan. 10 ahli dari ras yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan setara dengan 20 ahli. Hanya saja dia tidak tahu apakah kemampuan tempur mereka akan melemah setelah dibangkitkan atau berapa harga yang harus mereka bayar. Namun, Wang Xian merasa harganya mungkin tidak terlalu mahal. Itu harus lebih kuat daripada kayu yang mengembalikan jiwa. Tidak buruk, tidak buruk. Sangat bagus menjadi surga Istana Naga. Selain itu, Istana Naga tidak perlu terlibat dalam pertempuran selama pertempuran pendaratan kali ini.
Mereka bisa saja memindahkan istana naga ke sisi ini. Senyum puas muncul di wajah Wang Xian. Pertempuran pendaratan adalah pertempuran untuk tanah yang diberkati gua surga. Jika istana naga berhasil menemukan tanah baru yang diberkati gua surga tanpa pemilik, mereka secara alami tidak perlu menantang ras lain. Kemungkinan faksi lain di tanah purba yang membelah surga akan sangat bersemangat ketika mereka menerima berita itu. Bagaimanapun, mereka akan bisa menghela nafas lega bahkan jika istana naga tidak menantang mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, 9 sosok terbang. Wang Xian berbalik dan menatap mereka. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menguncinya. Raja Naga, tolong jangan salah paham. Kami di sini hanya untuk melihat situasi di sini. Dua suku kita tidak akan bersaing dengan Istana Naga untuk surga ini. Orang tua yang merupakan pemimpin suku cahaya melihat Wang Xian mengunci mereka dan buru-buru menangkupkan tangannya. Ya, gua surga-surga ini akan menjadi wilayah Istana Naga kita di masa depan. Itu juga akan menjadi tempat di mana Istana Naga kita akan memutuskan sukunya. Wang Xian berkata langsung kepada mereka. Dengan kekuatanmu, Raja Naga, gua surga-surga ini seharusnya menjadi milik istana nagamu. Suku Cahaya dan suku Iblis Sembilan Lilin juga mengucapkan selamat kepada Anda. Kami berharap ketiga suku kami juga bisa hidup damai. Pakar dari suku Cahaya mengungkapkan niat baiknya. Baiklah, istana naga kita juga bersedia berteman. Wang Xian tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah mereka. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu. Saat Istana Naga memasuki tanah kacau yang membelah surga, kami akan mengundang Anda untuk mengunjungi kami sebagai tamu. Pakar dari suku Cahaya menangkupkan tangannya dan berkata, suku Iblis Sembilan Lilin kami akan segera membuka formasi teleportasi ke sisi ini. Ketika saatnya tiba, Anda dapat melakukan perjalanan langsung melalui formasi teleportasi di pihak kami. Setan Sembilan Lilin juga mengungkapkan niat baik mereka. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Bab 3339-3338 siap mendarat. Formasi langit, buat formasi di sini. Jangan biarkan siapapun masuk. Naga hitam iblis berkaki 8, kalian tetap di sini dengan formasi langit. Setelah 9 pembangkit tenaga dari ras cahaya dan ras iblis 9 lilin pergi, Wang Xian memanggil kebohongan dan sisanya dan memerintahkan mereka untuk menjaga tanah yang diberkati ini. Itu Raja Naga. Mereka berempat segera menjawab. Di Istana Naga saat ini, selain dia, iblis-iblis berkaki 8 dari formasi surga dan satu-satunya naga hitam di Istana Naga semuanya telah menembus kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 8. Sebelum Istana Naga dipindahkan, Wang Xian dan yang lainnya harus menjaga tempat ini. Bohong, aku akan menandai tempat untukmu. Anda pergi ke sana dan bawa saya ke sana. Setelah itu, Wang Xian mengirim lokasi desa roh terkutuk itu ke kebohongan yang ada di samping. Dia ingin pergi ke desa roh terkutuk untuk melihat situasi dan mencegah orang-orang dari desa roh terkutuk kembali. Wang Xian berani membunuh mereka, tetapi dia tidak bisa membunuh mereka dengan formasi 8 langit. Jika dia membunuh mereka, mereka masih akan dikutuk. Oleh karena itu, Wang Xian berencana melakukan perjalanan ke desa roh terkutuk. Akan lebih baik jika dia bisa memusnahkan mereka semua. Ya, sebuah kebohongan menganggukkan kepalanya dan segera mengambil tindakan. 20 menit kemudian, sebuah kebohongan kembali dan membawanya ke depan desa roh terkutuk. Suara mendesing. Wang Xian bergerak dan langsung tiba di depan desa roh terkutuk. Mata naganya memindai area tersebut. Apakah mereka semua melarikan diri? Dia mengangkat alisnya. Desa roh terkutuk agak sepi. Ada gunung dan sungai di sekitarnya. Itu seperti surga. HMPH. Wang Xian mendengus pelan. Dia melambaikan tangannya dan energi abu-abu menyapu seluruh desa pegunungan. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika energi berlalu, ada keheningan total. Semua bangunan runtuh dan seluruh desa roh terkutuk menjadi reruntuhan. Raja Naga sialan. Pada saat yang sama, jauh dari desa roh terkutuk, orang-orang desa roh terkutuk terbang di atas tepi surga membuka benua utama di bawah bimbingan Mesya. Saat ini, pemimpin tetua tiba-tiba berhenti. Dia melihat bahwa desa roh terkutuk dihancurkan di bawah deteksi teknologi. Dia melihat pemandangan itu gelap gulita, dan wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Raja Naga. Di sekitar mereka,
ribuan klan desa roh terkutuk bernafas dengan cepat, dan mata mereka merah darah. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Saat ini, kapal perang terbang dari depan. Kapal perang pencarian ini seperti hantu, dengan cepat tiba di depan kelompok desa roh terkutuk. Di tengah, sebuah kapal perang selebar 10.000 meter berhenti di udara, dan sebuah robot keluar darinya. Robot ini memiliki wajah seorang pria parubaya. Dia tersenyum sambil menatap desa roh terkutuk. Pemimpin klan, apakah kamu sudah memikirkannya? Bergabunglah dengan serikat baja kami. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Robot parubaya itu bertanya kepada pemimpin klan desa roh terkutuk itu dengan tenang. Bergabung dengan serikat baja tidak apa-apa, tapi kami menginginkan tanah yang diberkati itu. Ketika pemimpin klan desa roh terkutuk mendengar kata-katanya, ekspresinya berubah drastis. Setelah lebih dari 10 detik, dia mengertakkan gigi dan menjawab. Desa roh kutukan mereka sangat istimewa. Tanpa mekanisme ini, mereka bahkan tidak akan berani bergerak di surga membuka benua primal. Begitu mereka menghadapi bencana alam, mereka semua harus mati. Mereka hanya bisa menemukan tempat yang aman untuk membawa mereka. Bergabung dengan serikat baja bermanfaat bagi mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka juga perlu membayar banyak hal. Pada saat kritis, itu adalah hidup mereka. Karena, yang paling berguna bagi mereka adalah hidup mereka. Serikat besi dan baja juga ingin merekrut mereka karena hal ini. Terakhir kali, mereka tidak berhasil, tapi kali ini, desa roh terkutuk mereka telah mencapai situasi putus asa. Ya, tapi tidak sekarang. Robot parubaya itu tidak terlalu terkejut dengan kondisi mereka dan langsung setuju. Lalu berapa lama kita harus menunggu? Kepala desa roh terkutuk berkata dengan ekspresi malu. Tidak lama, jangan khawatir. Otomat parubaya berkata, matanya bersinar. Hanya jika Anda membantu kami menempati tanah yang diberkati itu, kami akan bersedia bekerja untuk Anda. Kepala desa roh terkutuk berkata dengan wajah muram. Oke, otomat parubaya itu mengangguk sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat mengundang. Selamat datang di serikat baja. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Orang-orang desa roh kutukan bergerak dan terbang ke dalam. Desa roh kutukan yang bergabung dengan serikat besi dan baja memiliki arti strategis yang besar bagi serikat besi dan baja. Itu seperti memiliki anggota desa roh kutukan di kapal perang, dan kemudian kapal perang itu akan menyerang musuh yang kuat. Begitu musuh menghancurkan kapal perangnya, yang menunggunya adalah kekuatan kutukan. Dengan tambahan desa roh kutukan, serikat baja akan meningkat pesat. Orang-orang dari desa roh kutukan masuk dan kapal perang terbang ke kejauhan. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah Wang Xian meninggalkan desa roh kutukan, dia langsung kembali ke Istana Naga. Sudah cukup lama sejak Wang Xian meninggalkan Istana Naga. Saat ini, peningkatan di Istana Naga pada dasarnya sudah berakhir. Saat ini, jumlah total ksatria alam semesta di Istana Naga telah mencapai 100.000. Selama periode waktu ini, jumlah murid di Istana Naga telah mencapai 1,8 juta. Yang terlemah di antara 1,8 juta ini memiliki kekuatan tempur dari Kaisar Dewa Kosong di level 7. Ini terutama terjadi pada anggota lama Istana Naga. Yang terlemah di antara mereka telah mencapai kekuatan tempur seorang Kaisar Dewa Kosong di level 9. Namun, dia dan yang lainnya masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Wang Xian akan membawa mereka bersama di Istana Naga selama sisa waktu. Di tanah yang diberkati itu, susunan surga 8 Ki dan sisanya menjaganya. Tidak ada makhluk yang berani mendekatinya. Lu Xingkong di sekitarnya juga dalam keadaan damai. Wang Xian dan sekelompok gadis sedang berjalan-jalan di berbagai planet di sekitar Lu Xingkong untuk bersenang-senang. Ledakan, ledakan, setahun berlalu dengan sangat cepat. Pada hari ini, aura menakutkan datang dari Istana Naga. Hahaha, aku, Ao Crab, akhirnya membuat terobosan. Saya akhirnya membuat terobosan. Setelah itu, suara bersemangat terdengar. Ketika para pemimpin Istana Naga mendengar suara itu, mereka langsung terbang. Ao Kepiting, kalian akhirnya membuat terobosan. Perdana Menteri Gui terbang mendekat dan mengalihkan pandangannya ke Ao Crab dan yang lainnya.
Istana Naga Angin dan klan Naga Dewa Guntur dan klan Naga Perang Emas Merah memungkinkan kepiting Ao dan 3 naga pemakan lainnya untuk melahap mereka sepenuhnya. Sekarang, mereka berempat memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta di level 9. Dengan kekuatan tempur seperti itu, mereka hampir tak terkalahkan bahkan di tepi benua primal pembukaan surga. Selamat. Para pemimpin Istana Naga memberi selamat kepada mereka dengan senyum di wajah mereka. Hahaha, mulai sekarang, serahkan urusan terobosan saudara-saudara kita kepada kita, naga yang melahap. Ao katanya keras dengan wajah penuh sukacita. Saat ini, garis keturunan naga pemakan adalah yang terkuat di Istana Naga. Keempat ksatria alam semesta memiliki kekuatan tempur level 9 dan tak terkalahkan. Mereka bahkan lebih kuat dari Raja Naga. Berdengung. Pada saat yang sama, Wang Xian, yang telah menerima pesan tersebut, kembali ke Istana Naga. Merasakan kekuatan Ao dia dan yang lainnya, dia tersenyum. Salam, Raja Naga. Ao He dan yang lainnya membungkuk dengan hormat ketika mereka melihat Wang Xian. Tidak buruk, tidak buruk. Kami hanya menunggu kalian menerobos. Kita bisa bersiap untuk mendarat sekarang. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Bab 3340-3339 Kartu Istana Naga. Istana Naga telah mempersiapkan perang pendaratan selama lebih dari setahun. Semuanya menunggu Ao dia terobosan. Hari ini, dengan terobosan Ao He, Istana Naga dapat langsung melakukan perang pendaratan. Namun, perang pendaratan Istana Naga kali ini mungkin berbeda dengan perang pendaratan ras lain. Perdana Menteri Gui, umumkan bahwa Istana Naga kita akan mendarat dalam 5 hari. Kami tidak akan menantang balapan apapun. Kami memiliki surga kami sendiri. Di Istana Raja Naga, tatapan Wang Xian menyapu para pemimpin Istana Naga. Mereka semua adalah naga saleh murni, dan dia memberi perintah dengan senyum di wajahnya. Saat ini, ada 4 ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 9 di Istana Naga, 5 ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 8, dan 30 ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 7. Para pemimpin Istana Naga, Naga Emas, Naga Dewa Air, Naga Dewa Api, Naga Petir, Naga Dewa Angin, dan Rumah Biru Kecil semuanya memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 7. Sekarang, Istana Naga cukup kuat. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Dalam waktu kurang dari 10 menit, berita pendaratan Istana Naga menyebar ke seluruh langit berbintang di sekitarnya dan benua primal pembukaan surga. Semua orang telah menyaksikan betapa kuatnya Istana Naga. Setiap gerakan Istana Naga dapat menyebabkan kejutan besar di langit berbintang di sekitarnya. Belum lagi pertempuran pendaratan kali ini. Namun, pengumuman yang dibuat oleh Istana Naga tidak hanya mengejutkan langit berbintang di sekitarnya, tetapi juga kekuatan di tepi benua purba yang membuka surga. Pertempuran pendaratan biasanya membutuhkan kekuatan di tepi benua purba yang membuka surga untuk ditantang. Istana Naga begitu kuat sehingga pertempuran pendaratan Istana Naga juga membuat pasukan di tepi panik. Namun, saat mereka melihat pengumuman Istana Naga, mereka berdua bersemangat sekaligus terkejut. Ini, pertempuran untuk tanah Istana Naga tidak menantang kekuatan apapun. Istana Naga telah menempati tanah yang diberkati tanpa pemilik. Ya Dewa! Apakah ini Istana Naga? Apakah ini Istana Naga tak terkalahkan? Bukankah pertempuran untuk tanah Istana Naga ini terlalu menakutkan? Pasukan lain perlu menantang mereka untuk mendarat, tetapi Istana Naga telah menempati tanah yang diberkati sebelumnya. Mereka sama sekali tidak perlu menantang ras lain. Sekarang, kekuatan di tepi surga yang membuka benua terpencil juga lega. Kami semua takut Istana Naga akan mendarat. Siapa yang mengira bahwa Istana Naga akan begitu kuat sehingga menempati tanah yang diberkati sebelumnya? Istana Naga terlalu kuat. Itu telah menciptakan sejarah. Itu telah menempati tanah yang diberkati bahkan sebelum mendarat. Pada saat ini, semua orang di tanah sekitarnya dan surga yang membuka benua terpencil sedang berdiskusi dengan kaget. Pertempuran pendaratan Istana Naga belum pernah terjadi sebelumnya. Jika suatu ras ingin mendirikan klan di surga yang membuka benua terpencil, mereka harus memiliki tanah terberkati mereka sendiri. Pentingnya tanah yang diberkati gua surga jelas bagi semua ras. Jika tidak, tidak akan ada pijakan, tidak ada tempat untuk berdiri. Ini akan sangat mempengaruhi perkembangan ras.
Dan tanah terberkati gua surga di ujung surga yang membuka benua terpencil terbatas. Itu pada dasarnya ditempati oleh semua ras. Bahkan jika tidak ditempati oleh beberapa ras, itu akan ditempati oleh ras binatang buas yang kuat. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menempati tanah yang diberkati gua surga, mereka harus menyatakan perang terhadapnya. Dan Istana Naga telah menempati tanah yang diberkati gua surga sebelumnya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Mereka telah menduduki tanah yang diberkati gua surga bahkan sebelum mereka mendarat. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menciptakan sejarah. Selamat datang di surga yang membuka benua terpencil, Istana Naga. Jika Anda punya waktu, Raja Naga dan tamu Istana Naga, Anda bisa datang ke balapan ringan kami sebagai tamu. Selamat datang Istana Naga di surga yang membuka benua sunyi. Klan Iblis 9 Lilin kami berharap untuk mengembangkan hubungan persahabatan dengan Istana Naga dan menjadi tetangga yang bersahabat. Sementara para murid dari beberapa kekuatan di ujung surga membuka benua terpencil sedang berdiskusi, pernyataan ucapan selamat membuat semua orang bersemangat lagi. Apa-apaan? Apa yang sedang terjadi? Klan Cahaya dan klan Iblis 9 Lilin menyambut Istana Naga. Tampaknya Raja Naga memiliki hubungan yang baik dengan kedua klan mereka. Kekuatan kedua klan ini tidak lemah di ujung surga yang membuka benua sunyi. Ini adalah kartu wajah. Kekuatan yang kuat menyambut Istana Naga secara langsung. Luar biasa, F*CK, apakah ini Istana Naga? Ini adalah kedatangan Istana Naga. Itu sangat mendominasi. Melihat pernyataan kedua klan, banyak orang di sistem kecerdasan buatan berdiskusi dengan kagum. Lihat, ini Istana Naga. Ini sangat mengagumkan. Pernyataan klan Cahaya dan klan Iblis 9 Lilin tampaknya memiliki permulaan. Segera setelah itu, beberapa ras lain, yang dipimpin oleh ras kolam dalam, memberi selamat kepada Istana Naga atas kedatangan mereka di surga yang membuka benua terpencil. Dalam waktu kurang dari sehari, lebih dari 20 ras membuat pernyataan. Para ahli dari pasukan yang mengelilingi Lu Xingkong dapat melihat bahwa mereka mencoba menjilat Istana Naga. Istana Naga begitu kuat sehingga mereka ingin membiasakan diri dengannya. Mereka berharap tidak akan ada konflik dengan Istana Naga di masa depan. Melihat pernyataan ras, semua kekuatan di galaksi sekitarnya sangat iri. Jika suatu hari mereka bisa mencapai tingkat Istana Naga, mereka tidak akan menyesal. Istana Naga, Raja Naga. Sementara Ai sibuk dengan Istana Naga, di kota Lik Kerajaan Lik. Lik King melihat pesan di Ai dengan kemarahan di wajahnya. Semakin mulia Istana Naga, semakin marah dia. Dapat dikatakan bahwa Istana Naga telah bangkit dengan menginjak kepala Kerajaan Lik. Kerajaan Lik juga menderita kerugian besar karena mereka. Apakah menurutmu pertempuran pendaratan akan sesederhana itu? Lik King melihat informasi Ai dengan ekspresi muram. Dia tersenyum dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dia tidak menyangka bahwa Istana Naga tidak hanya akan menyinggung perasaan mereka. Segera, mereka akan membalas dendam. Jenderal Jin, Istana Naga sudah bersiap untuk mendarat di surga yang membuka benua terpencil. Kali ini, mereka akan langsung menuju tanah yang diberkati itu. Begitu mereka menempati tempat itu, dengan kekuatan pertahanan Istana Naga, akan sangat sulit untuk mengusir mereka. Selain itu, jika mereka menempati tempat itu, mereka pasti akan menemukan kolam terkutuk itu tidak jauh. Ketika saatnya tiba, itu akan berdampak besar pada rencana makhluk terkutuk. Terletak di sisi lain benua primal pembuka surga, ini adalah dunia yang dipenuhi dengan CV, dengan segala macam mesya dan kereta perang terbang di langit. Tempat-tempat di bawah semuanya dipenuhi dengan bangunan seperti mimpi. Ini adalah tanah teknologi yang terkenal di surga yang membuka benua utama, Serikat Baja. Di dalam kastil yang terletak di bawah area teknologi ini, kepala desa roh terkutuk berdiri di depan ahli mesya paruh baya dengan ekspresi agak jelek saat dia berbicara. Aku tahu, tempat itu tidak akan ditempati oleh Istana Naga. Anda tidak perlu khawatir. Asosiasi Baja kami memahami pentingnya kolam terkutuk. Jenderal Jin perlahan melihat-lihat beberapa informasi tentang Ai dan berkata dengan lemah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kepala desa roh terkutuk mau tidak mau bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Hubungi Istana Naga secara pribadi. Jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan.